Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aronat Fikri dari mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya akan mempresentasikan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada industri konstruksi dalam memenuhi mata kuliah standar internasional dan keselamatan kerja. Latar belakang mengapa saya mengambil industri konstruksi? Karena konstruksi sendiri merupakan salah satu bidang industri yang paling beresiko terhadap keselamatan pekerja. Organisasi Perburuan Internasional atau ILO pada tahun 2011 menyatakan bahwa 1 dari 6 kecelakaan fatal di tempat kerja terjadi di lokasi konstruksi. Selanjutnya, tidak kurang dari 60.000 kecelakaan fatal terjadi di lokasi konstruksi di seluruh dunia setiap tahun. Industri konstruksi memiliki beberapa ancaman keselamatan bagi pekerjaannya. Di antaranya adalah jatuh dari ketinggian, karena pekerjaannya memang biasanya di ketinggian gedung ataupun lain-lain. Terjebak reruntuhan bangunan, tertabrak oleh kendaraan proyek ataupun alat berat lainnya, terkena aliran listrik, tertimpa benda jatuh, terkena paparan api dari las ataupun lain-lain, terkena benda beracun maupun yang berbahaya. Berikut merupakan data dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengenai jumlah kasus kecelakaan kerja yang terjadi di tahun 2015 hingga 2017 di bulan Agustus akhir, di mana memang dari data tersebut terlihat tren penurunan kecelakaan kerja. Tetapi hal tersebut juga dapat dilihat biasanya data kecelakaan kerja dari data tersebut, industri konstruksi menyumbang angka kecelakaan kerja yang cukup banyak ataupun tertinggi dengan industri atau sektor industri, yaitu berkisar senilai 32%, diikuti transportasi, pertambangan, kehutanan, dan lain-lainnya. Keselamatan dan kesehatan kerja menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 463 Menteri 1993 merupakan upaya pelindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Konstruksi sendiri memiliki pengertian yaitu suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung atau building construction, pembangunan prasarana sipil atau civil engineer, dan instalasi mekanikal dan elektrikal. Pedoman peraturan K3 konstruksi sendiri sebenarnya sudah diatur terutama pada Undang-Undang 1945 dan ada di UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ada juga dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 1 tahun 1980 tentang K3 konstruksi bangunan. Dan juga ada surat keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum PR tahun 1986 nomor 74 dan nomor 174 dan 104 mengenai tempat kegiatan konstruksi, K3 tempat kegiatan konstruksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai K3 pada proyek konstruksi, terutama nanti ada berbagai bidang konstruksi
Di sini pertama saya akan menjelaskan pada konstruksi penggalian. Dapat dilihat lapangan kerja dari konstruksi penggalian sendiri, biasanya di gorong-gorong ataupun pembuatan jembatan dan lain-lain. Adapun K3 yang harus ditaati yang dapat saya berikan ataupun saya bagikan, yaitu harus memperhatikan stabilitas dari tanah. Tanah itu harus diuji sebelum dilakukan penggalian. Apakah tanah tersebut kuat ataupun tidak, yang nantinya kedepannya dapat membahayakan dari pekerja tersebut sendiri. Terus juga harus melakukan pemeriksaan atas segala instalasi bawah tanah. Terus prasarana umum harus dimatikan atau dikhususkan alirannya, kayak listrik dan lain-lain. Apabila tidak bisa, maka prasarana tersebut harus dipagari, ditarik ke atas atau dilindungi. Galian bebas dari air, ada penerangan, ada jalan keluar masuk yang aman, ataupun jalan untuk menyelamatkan diri. Tanah juga harus dibersihkan dari pohon, batu besar, dan rintangan lain, agar tidak terjadi kecelakaan yang membahayakan pekerja konstruksi sendiri. Berikutnya dari konstruksi pondasi. Ini juga salah satu bidang konstruksi di bidang dari konstruksi. Yang pertama, K3 kita harus mentaati, yaitu mesin pemancang harus ditumpuk oleh dasar yang kuat, diberi tali atau rantai penguat secukupnya, dan tidak boleh digunakan di dekat jaringan listrik. Lantai kerja dan tempat kerja operator harus terlindung dari cuaca. Saluran uap atau udara harus dibuat dari pipa, baja, atau semacamnya. Lanjut dengan konstruksi pada bidang konstruksi beton. Bisa kita lihat pada jalan-jalan sekarang ataupun jalan tol juga sudah menggunakan konstruksi beton sendiri, di mana pekerja dari konstruksi beton dapat lihat juga banyak dalam satu kotak ataupun satu jalan berapa meter juga sudah dihandle beberapa pekerja. Konstruksi tersebut harus mentaati konstruksi beton bertulang yang berat untuk kerangka atap, dan kerangka atas lainnya harus didasarkan pada gambar rencana, harus direncanakan dengan baik, dan juga selama pembangunan harus dicatat dan sehari-hari dalam data sehari-hari mengenai kemajuan pembangunan, termasuk data yang mempengaruhi kekuatan beton menurut waktunya. Ini masuk ke konstruksi baja, di mana dapat kita lihat pekerja dari konstruksi baja menaiki tiang-tiang baja sendiri sesuai dengan ketinggian dari bangunan yang akan dibuat. Penjaminan keselamatan kerja dengan penyediaan dan pemakaian tangga, gang peralatan kerja tetap, peralatan kerja, tali pengaman, dan sambungan serta jaring pengaman haruslah ada ketika kita menjalankan konstruksi baja. Pekerja menjalankan konstruksi baja, di mana kita dapat lihat pekerja juga menaiki bangunan tersebut, dikhawatirkan juga mengalami kecelakaan, terutama ketika tidak memakai pengaman, seperti dapat dilihat di gambar ini. Juga kerangka baja yang sedang dipasang harus disangga dan dikopel secukupnya. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu pertemuan K3 itu sebenarnya ketika konstruksi sebenarnya sudah diatur dan layak untuk dijadikan dasar K3 dari industri konstruksi sendiri. Dan sektor jasa konstruksi adalah salah satu sektor yang paling berisiko terhadap kecelakaan kerja, di samping sektor utama lainnya, yaitu industri, transportasi, kelautan, pertambangan, dan lain-lain. Karena pekerjaannya yang cukup ekstrim, bisa menaiki gedung ataupun di dalam gorong-gorong. Saran yang dapat saya berikan dari sektor konstruksi sendiri, melihat dari angka kecelakaan kerjanya terhadap pekerjanya yang masih cukup tinggi, maka selayaknya industri tersebut harus meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan K3 dalam pelaksanaan dari pekerjaannya sendiri.
dimana kalau industri konstruksi tidak memperhatikan pekerjaannya maupun keamanan dan lain-lain, tiap tahun juga akan menjadi salah satu sektor penyumbang angka kecelakaan kerja terbanyak di Indonesia. Oke, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.